Tahukah kalian, kisah cinta seorang pemuda kepada Rasulullah dan wafat di pangkuan baginda Nabi Muhammad? Suatu saat pemuda ini hendak pulang. Saat perjalanan pulang ia melewati satu rumah yang sangat sederhana, dan kebetulan rumah itu terbuka pintunya, dan tanpa sengaja saat melintasi rumah itu si pemuda menoleh ke arah pintu rumah yang terbuka, bersamaan dengan itu ia tanpa sengaja melihat si penghuni rumah, wanita, yang kebetulan keluar dari kamar mandi. Dan karena kejadian itu, si pemuda ini menangis sejadi-jadinya, kemudian ia lari tanpa arah sampai keluar dari kota Madinah, ia malu atas perbuatan yang baru saja ia lakukan. Ia berkata, mataku ini tak pantas memandang wajah mulia Rasulullah. Tubuh ini tak pantas bersanding dengan tubuh mulia Rasulullah. Begitu besar rasa cintanya kepada baginda Nabi, ia merasa tak tulus dalam cintanya karena ia telah melanggar apa yang dilarang oleh sang kekasih tercinta, ia malu dan merasa tak pantas lagi bersama sang kekasih. Meskipun pada hakikat perbuatan itu, tidak melanggar, karena ia tanpa sengaja melakukan itu. Akhirnya ia bersembunyi di antara dua bukit di perbatasan kota Madinah. Setelah beberapa hari Rasulullah tak melihat si pemuda, beliau pun menanyakannya kepada para sahabat, kemanakah si pemuda, Salabah bin Abdurrahman? Apakah dia sakit? Akhirnya Rasulullah pun mengutus sahabatnya Umar bin Khattab dan seorang yang menemani, untuk mencari si pemuda. Berangkatlah Sayyidina Umar pergi mencari ke tempat yang diisyaratkan oleh baginda Rasul. Setelah sampai di tempat tersebut, Umar tak menemukan siapapun, yang ada hanya bukit berbatu dan hamparan padang pasir. Umar pun terus menyusuri padang yang menghampar. Hingga tak lama mereka berdua menemukan seorang pengembala kambing. Umar pun menghampiri si pengembala, dan bertanya, "Hai Bapak, apakah engkau melihat seorang pemuda dengan ciri-ciri ia orangnya periang, dan selalu tersenyum?" Si bapak ini pun menjawab, "Kami tak pernah melihat pemuda seperti yang Anda sebutkan. Ada si pemuda yang biasanya kesini untuk meminta air minum padaku, wajahnya murung dan sering menangis, setelah usai meminta minum ia kembali lari lagi ke atas bukit, sepertinya bukan dia yang Anda cari Tuan." "Di manakah dia wahai pengembala? Aku ingin melihatnya," tanya Sayyidina Umar. Si pengembala pun menunjukkan tempat di mana si pemuda itu berada. Dan tak beberapa lama Umar dan sahabatnya itu pun sampai di tempat yang ditunjuk. Dan bertemu dengan seorang pemuda, dia terlihat lusuh dan menangis. Umar pun menyapa dan berucap salam padanya, dia pun hendak lari namun Umar memberi pengertian padanya, bahwa Rasulullah mencarinya karena beberapa hari tidak melihatnya. Sambil sesenggukan pemuda ini bertanya, "Apakah Rasulullah marah padaku? Atas apa yang telah aku perbuat aku sangat malu dan tak pantas orang sepertiku ini berjumpa dan memandang Rasulullah." Lalu si pemuda ini jatuh pingsan maka Sayyidina Umar pun membopongnya pulang, dan setelah sampai di kota Madinah, Sayyidina Umar menyampaikan bahwa Salabah bin Abdurrahman telah ditemukan dan beliau menceritakan perihal yang terjadi pada dan saat ini ia sekarang ada di rumahnya. "Apakah perlu aku memanggilnya ya Rasulullah?" tanya Sayyidina Umar. Rasulullah pun menjawab, "Tidak wahai Umar, biar aku yang akan mendatanginya." Maka Rasulullah pun berangkat ke rumah Salabah dan beberapa sahabat ikut bersama beliau. Setelah sampai di rumah Salabah, ternyata ia jatuh sakit. Maka Rasulullah pun menghampirinya, dan meletakkan kepala Salabah dalam pangkuan Rasulullah. Namun Salabah tidak mau. "Jangan wahai Rasulullah, tak pantas kepala yang hina ini berada dalam pangkuanmu." "Ada apa denganmu wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Kemanakah beberapa hari ini engkau wahai Ibni Abdurrahman?" Kemudian Salabah menjawab, "Betapa besar rasa cinta ini kepadamu ya Rasulullah. Namun aku merasa telah melukai perasaan Anda atas apa yang telah aku perbuat." Salabah pun menceritakan apa yang dia alami kepada baginda Rasul. Dan Rasulullah pun tersenyum dan bangga atas cinta pemuda ini. Bersamaan dengan itu, Salabah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah ikut serta memandikannya, mengkafani, dan menjadi imam salat. Bahkan Rasulullah sendiri yang turun ke liang lahat untuk memasukkan jenazahnya. Dan ada kejadian yang tak seperti biasa saat Rasulullah ikut memikul jenazahnya, beliau berjalan dengan kaki menjingkat maka para sahabat heran dan bertanya, "Mengapa Anda berjalan seperti itu ya Rasul?" "Ini semua karena jalanan ini telah sempit dan kakiku tak bisa berjalan seperti biasa, karena banyaknya para malaikat yang turun ikut mengantarkan jenazah ini." Subhanallah, beruntungnya pria ini.